Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmada dari Prodi Agribisnis semester 3 dengan nomor NIM 2003-060170. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang epistemologi ilmu pengetahuan dan juga metode ilmiah. Secara singkatnya, epistemologi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah yaitu epistemologi merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari atau membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan atau asal pengetahuan, batas-batas dan juga metode dan juga kebenaran pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Pada dasarnya, pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Syarat-syarat terpenting bagi suatu pengetahuan untuk dapat tergolong ke dalam ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah ialah dasar pembenaran, sifat sistematis, dan sifat introsubjektif. Sedangkan landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian secara detail tentang epistemologi ilmu pengetahuan. Secara etimologis, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan juga logos. Episteme sendiri artinya pengetahuan, sedangkan logos artinya ilmu atau teori yang biasanya dipakai untuk menunjuk pengetahuan sistematik. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Adapun yang dibahas antara lain adalah asal mula, bentuk, struktur, dinamika, validitas, dan metodologi yang bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu sendiri merupakan terjemah dari kata dalam bahasa Inggris yaitu scientia. Kata scientia ini berasal dari kata Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Kata scientia ini berasal dari kata scire yang artinya mempelajari atau mengetahui. Sedangkan pengetahuan secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Inggris juga yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Next, ilmu memiliki tiga makna. Satu sama lain saling melengkapi dan merupakan satu kesatuan. Yang pertama yaitu ilmu sebagai proses, berarti aktivitas penelitian. Yang kedua, ilmu sebagai prosedur, yang berarti metode ilmiah. Dan yang terakhir, ilmu sebagai produk, berarti pengetahuan yang sistematis. Hubungan dari antara ketiganya adalah bahwa ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode-metode tertentu. Dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Metode tertentu itu dinamakan metode ilmiah. Selanjutnya itu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan satu prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Metode secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu meta yang berarti sesudah dan hodos yang berarti jalan. Jadi metode berarti langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang benar, yaitu suatu tata cara atau teknik atau jalan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan jenis apapun, baik pengetahuan humanistik dan historis ataupun pengetahuan filsafat dan ilmiah. Kemudian di sini ada syarat-syarat metode ilmiah. Yang pertama, sistematis, yang artinya unsur-unsur yang terdapat dalam metode ilmiah harus tersusun dengan urutan yang logis. Yang kedua yaitu konsisten, artinya terdapat kesesuaian di antara unsur-unsurnya, misalnya tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Kemudian yang terakhir yaitu operasional, yang berarti metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan metode ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, setelah mengumpulkan informasi yang ketiga yaitu menyusun hipotesis,
Yang keempat yaitu melakukan percobaan, yang kelima menganalisis data, yang keenam membuat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan hasil penelitian atau mengumumkan hasil penelitian. Kemudian kriteria metode ilmiah, yang pertama ada kritis dan analitis, yang kedua logis, yang ketiga objektif, yang keempat empiris, yang kelima konseptual. Penelitian harus melakukan observasi dan eksperimennya secara rinci supaya mendapat hasil yang akurat, yaitu kritis dan analitis. Yang kedua yaitu logis. Penelitian harus dapat menjelaskan setiap langkah pada metode ilmiah secara logis, tidak boleh berdasarkan firasatnya. Yang ketiga yaitu objektif. Penelitian ini harus memastikan hasil penelitiannya nanti dapat diterima oleh orang banyak, bukannya hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian ada empiris. Penelitian harus mendapatkan hasil penelitiannya dari kejadian yang nyata, jadi harus benar-benar nyata terjadi, bukan hanya karangan atau opini saja. Yang kelima atau yang terakhir yaitu konseptual. Penelitian juga harus memberikan perhatiannya bagi konsep-konsep dari fenomena yang diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.